Santriwati yang dicintai karena Allah, hadirkan hatinya. Hari ini kita akan pelajari hadis yang ke-13. Hadirkan hatinya. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Dengan semangat Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki hadis yang ke-13 mengenai tentang bagaimana cara kita mencintai saudara seiman kita, saudara semuslim. Sudah dibuka kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya, mencintai menjadi kaitan dengan urusan din, agama, atau bisa juga berkaitan dengan dunia, urusan dunia. Satu, seseorang sangat suka jika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama. Misalkan ada seorang yang satu agama dengan kita, yaitu yang beriman sama dengan kita, saudara semuslim kita, saudara seiman kita yang beragama Islam. Kita melihat dia begitu rajin dalam beribadah kepada Allah, dia begitu semangat dalam berdakwah. Kita harus mencintai orang-orang tersebut. Ini dalam hal agama. Jangan sampai ketika kita melihat saudara kita, teman kita, atau siapapun yang satu iman dengan kita, yang beragama Islam, kita iri melihat orang itu semangat dalam berdakwah. Pernah gak mendengar ada seorang guru yang hasad kepada muridnya karena muridnya mungkin lebih unggul misalkan dalam dakwahnya? Pernah mendengar hal seperti itu? Dan itu tidak diperbolehkan. Ini Rasulullah menjelaskan bagaimana seharusnya kita beradab terhadap seseorang yang beragama Islam, yang dia dalam hal agamanya dia rajin dalam beribadah. Kita harus mencintai hal tersebut. Jangan sampai iri, jangan sampai dengki melihat orang ibadahnya rajin tuh kita nggak suka. Jangan kayak gitu. Ini yang pertama dalam hal agama. Jika seorang suka melakukan perkara yang wajib, apa saja, sholatnya sempurna, masya Allah, dia sholatnya sangat sempurna, dia awal waktu, kita harus mencintai orang-orang seperti itu, mencintai orang-orang yang sholih. Lalu sahabat kita ada yang rajin dalam qiyamul lailnya, dia bangun jam 2 malam, dia berkhulwat dengan Allah. Kita harus bersyukur, kita harus masya Allah, aku juga ingin seperti dia gitu. Kita harus mencintai orang-orang sholihah. Jangan sampai hasad dalam hal tersebut. Tapi jika kita ingin berlomba-lomba dalam hal kebaikan, itu bagus.
Nah, selanjutnya yang kedua, sangat suka jika dirinya memperoleh dunia. Kita melihat saudara semuslim kita mendapatkan kebahagiaan dunia, diluaskan rezekinya, dia punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah. Kita harus bersyukur, kita bahagia sebagaimana kita juga bahagia ketika kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita pengen ya punya rumah yang mewah, pengen dong. Pengen punya mobil yang mewah, pengen. Makanya kita jangan pernah merasa ingin menghilangkan kenikmatan orang lain. Itu tidak diperbolehkan, itu haram. Kita harus bersyukur, kita bahagia ketika saudara semuslim kita mendapatkan hal tersebut. Alhamdulillah, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, dia diluaskan rezekinya. Kita harus bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara semuslim kita. Cinta pada muslim sesuai dengan kadar keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan kepada yang ma'ruf, yaitu kebaikan, mencegah dari yang munkar, yaitu dalam hal kejelekan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis yang telah kita pelajari hari ini adalah di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya. Kita mencintai saudara semuslim kita, saudara seiman kita, adalah sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak mau, tidak suka hal itu ada pada dirinya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Misalkan kita melihat saudara semuslim kita atau saudara di dalam kamar kita, misalkan Teh Syifa itu sakit, kita merasa sedih karena Teh Syifa itu sakit, merasa sedih, kita tidak ingin Teh Syifa itu sakit. Itu perasaan karena kita memiliki ikatan ukhuwah, persaudaraan seislam. Ada saya? Cek. Karena itulah kita tidak ingin saudara kita merasakan hal tersebut. Atau kita pernah mendengar, oh iya, saudara semuslim kita di Palestina mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh mereka. Bahkan mereka menaruhkan nyawanya dengan penjajah. Kita merasa bersedih karena saudara-saudara di Palestina kita mendapatkan siksaan tersebut. Kita sedih, ya Allah Pak. Saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan siksaan tersebut, kita sedih sekali. Itu karena kita memiliki ikatan yang sama. Kita beriman kepada Allah, kita memiliki agama Islam yang sama dengan orang-orang Palestina tersebut. Lalu di Myanmar dibantai orang-orang Islam, kita sedih ya, karena di situ ada saudara-saudara Islam kita. Kita merasa sedih ketika hal tersebut
menimpa mereka, atau guru kita sakit, kita tidak ingin guru kita sakit, kita sedih ketika mendengar guru kita sakit. Pernah merasakan hal tersebut ya? Kita sedih ketika guru kita mendapatkan musibah, kita sedih. Ini di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Ahkam. Adapun jika seorang muslim tersebut pelaku dosa besar, misalkan dia pemakan riba atau ikut rentenir dan suka menggibah, menguji online, maka hal tersebut kita harus mencintai dia dalam ketaatannya. Masya Allah, dia itu taat kepada Allah, tetapi dia pernah melakukan suatu kemaksiatan. Jangan pernah kita membenci orangnya, tapi bencilah apa yang dia lakukan, yaitu suatu kemaksiatannya. Kita bencilah terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Faidah di dalam hadis ini yang pertama adalah, yang dimaksud dalam hadis adalah tidak sempurna keimanannya. Kalau misalkan kita tidak mencintai saudara semuslim kita, saudara seiman kita, jika saudara seiman kita mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam hal duniawi, kita tidak sempurna keimanannya jika kita tidak mensyukuri terhadap nikmat yang telah diberikan kepada saudara semuslim kita. Yang kedua adalah wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudaranya sendiri. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian umum. Kita wajib mencintai orang-orang soleh, mencintai guru-guru kita, mencintai saudara-saudara kita yang beramal soleh, dan tidak ada rasa hasad sedikit pun. Yang ketiga adalah wajib meninggalkan hasad, karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai pada dirinya sendiri. Bahkan ya sahabatilah, santriwati, orang yang hasad itu akan berangan-angan berharap kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya itu hilang darinya. Dia ingin seperti itu. Sedangkan pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu al-hasada wal bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudin. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadkannya. Yang dihasad gak suka gitu ya lihat orang bahagia. Nauzubillah ya, kita memiliki sifat seperti itu. Di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawa, tingkatan hasad yang pertama adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang. Pengennya teh kahayang teh si eta teh nonya. Pernah gak dengar misalkan seseorang itu mendapatkan rumah yang bagus, hayang teh imana teh roboh da, misalkan gitu ya. Ada orang yang hasad seperti itu, nauzubillah ya. Tapi alhamdulillah ana yakin di sini gak ada yang seperti itu. Hayang teh itu rumahnya teh roboh, hayang teh itu yang dinamakan dengan ain ya, penyakit ain. Penyakit ain itu kadang kan ada yang memuji, ada yang dengki gitu kan. Sebenarnya yang dinamakan dengan ain itu yang Anda rasakan ya, itu terdiri daripada diri kita sendiri. Anda itu kan orang yang sangat menghargai momen. Jadi dimanapun Anda berdiam diri, Anda harus mendapatkan momen tersebut gitu. Jadi Anda selalu foto tempat itu, simpan. Jadi cara untuk menyimpannya itu di-upload. Kalau Anda seperti itu. Yang Anda rasakan ketika Anda ada timbul rasa sombong ketika mengupload atau kayak wow aku gitu ya, aku seperti ini, aku seperti itu pasti ada dampaknya. Kalau Anda ketika bertubi-tubi mendapatkan masalah, Anda bermuhasabah, ya Allah ini mungkin karena aku sombong. Jadi kalau misalkannya kalian ingin mengupload sesuatu, jangan dulu diupload sampai kalian bertafakur dulu. Untuk apa aku mengupload hal ini? Karena itu bisa menjadi ain, dan ain itu akan berdampak buruk terhadap kita. Jadi yang menjadikan ain itu ternyata kitanya tidak mengingat Allah.
dari pandangan orang-orang yang memiliki pandangan yang jahat. Atau kan nggak semuanya orang mensyukuri terhadap nikmat yang telah kita punya ya, nggak semuanya. Jadi gitu, kalau misalkannya kita ingin zaman Rasulullah saja penyakit itu sudah ada, apalagi di zaman sekarang yang begitu semuanya dipamerkan, semuanya di-upload, termasuk anak itu sangat menghargai momen dan momennya itu anak upload di situ di sosial media, karena itu yang menjadikan anak untuk bisa mengenang hal tersebut. Dia caranya dengan di-upload gitu kalau anak. Makanya ketika anak mengupload, anak bermuhasabah terlebih dahulu, untuk apa anak mengupload ini. Jadi bertafakur dulu kata-katanya, niatkan, luruskan niatnya, untuk apa kita mengupload ini. Yang Anda rasakan seperti itu. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, lalu keinginan nikmat tersebut berpindah pada dirinya. Pengen kenikmatan yang orang lain punya itu hilang. Misalkan ada santri anak nih, misalkan di sini Ta'ina itu misalkan ya, Ta'ina itu Allah berikan kenikmatan dalam semangat berdakwah. Ada penyakit dalam hati anak iri sama Ta'ina, dan berharap Ta'ina itu jangan dakwah lagi, lebih baik anak aja yang dakwah gitu. Itu tidak diperbolehkan. Justru yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah bahagia ketika muridnya mau berkembang, bahagia ketika muridnya sudah mengamalkan ilmu itu, alhamdulillah, ilmunya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau misalkannya anak meninggal dunia, ilmu yang telah transfer kepada santriwati itu akan terus mengalir kepada anak. Anak punya guru, Ustadz Asmad pakai Hasan, itu pun pahalanya akan terus mengalir kepada beliau-beliau. Kalau misalkannya anak istiqomah dalam berdakwah, itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Kita sudah tahu ya, bahwa 3 hal yang tidak akan pernah terputus ketika kita meninggal dunia adalah sedekah jariyatun, sedekah jariah, doa anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Itu yang terus akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Atau misalkannya lagi, seseorang wanita yang memiliki suami itu tampan, soleh, berakhlakul karimah, dia seorang ustadz misalkan ya. Ada seseorang yang ceritanya belum selesai. Ada seseorang yang dengki, yang hasad, berharap si istrinya itu meninggal dunia atau ditalak. Misalkan ditalak sama suaminya dan bisa menikahi dirinya. Nauzubillah min dzalik ya. Mungkin ada yang seperti itu ya, mungkin. Misalkan ada yang seperti itu, nauzubillah min dzalik. Itu parah sekali ya. Atau misalkannya dalam jabatan, kita melihat salah satu dari saudara kita, teman kita mendapatkan jabatan pemerintahan, berharap dia dipecat dari pemerintahan tersebut dan dapat dia berpindah kepada dirinya ke pemerintahan tersebut. Jadi ini tidak diperbolehkan, haram ya hukumnya. Jika kita menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang dan berpindah kepada diri kita, haram, itu tidak boleh dilakukan. Auzubillah min dzalik. Tidak boleh berlakukan, Masya Allah ya Allah. Ini benar-benar ya tentang hasad itu. Makanya kenapa banyak orang yang mungkin kita pernah mendengar ada yang dibunuh karena ini dari hasad. Ada yang saling menjatuhkan karena dari hasad, karena dari dengki. Menjelek-jelekan di sosial media, menjelek-jelekan dari belakang karena pengen jatuh namanya, menjatuhkan harga diri. Tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain sarwa wae gitu ya. Sama aja kayak kita. Nggak boleh berkembang orang lain itu. Misalkan di sini kan ada santriwati. Anak tuh pengen santriwati itu udah belajar, jangan berdakwah gitu. Anak berharap sama aja gitu, kita menuntut ilmu gitu sama aja. Anak berharap seperti itu. Ketika anak melihat santriwati ada yang semangat dalam berdakwah, anak langsung dengki. Misalkan anak langsung dengki, anak merasa tidak suka ketika santriwati memiliki jam terbang dalam berdakwah. Misalkan seperti itu tidak diperbolehkan, dan berharap santri
tidak memiliki keinginan dalam berdakwah, itu tidak diperbolehkan. Hasad seperti ini juga, jadi pengennya tuh sama gitu, udah santriwati mah udah ngaji aja gitu, tidak diperbolehkan ya. Kalau punya hasad seperti itu, harusnya kita mensyukuri, alhamdulillah ketika kita punya santriwati, misalkan nanti punya santriwati lagi, kita harus mensyukuri hal tersebut. Ketika santriwati kita lebih sukses dari kita mensyukuri, alhamdulillah dia lebih sukses dari aku, alhamdulillah kita bersyukur, mensyukuri hal tersebut. Alhamdulillah anak punya guru tuh selalu bersyukur terhadap apa yang anak peroleh. Sedikit lagi ya santriwati ya. Yang keempat yang tadi ya, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tuh tetap bodoh aja gitu, gak suka orang lain berkembang, pengen orang lain tuh kayak gitu gitu. Jangan ada perkembangan apapun. Ketika ada perkembangan dia tidak suka. Lalu yang kelima adalah menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah, tidak boleh hasad, ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan kepada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Masya Allah, kita pengen jadi orang yang kaya raya, lalu kita infakkan harta kita di jalan Allah, lalu kita infakkan harta itu untuk anak-anak yatim, kita bahagia, kita pengen kayak gitu. Ketika kita melihat orang lain seperti itu, kita pengen kayak gitu. Inilah yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini diperbolehkan. Namun jika ada sesuatu yang hasad, itu tidak diperbolehkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba. Kesimpulannya, kita tidak boleh hasad ketika kita melihat orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam berdakwah, ini mengenai tentang hal din atau agama. Lalu kita tidak boleh hasad ketika melihat orang lain mendapatkan keluasan rezeki, Allah berikan dia rumah yang bagus, misalkan Allah berikan dia mobil yang bagus, tapi kita harus bersyukur, mencintai mereka karena Allah, dalam hal beriman kepada Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.